Perkenalkan, saya Novianti Putri dari kelas A1 NIM 19104168870, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak, yaitu bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawab: ya, saya selalu hadir dalam makul Manajemen Operasi 2 ini karena di sini kehadiran dalam masuk kuliah 70%. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? 14 kali pertemuan. Soal ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Selama belajar Manajemen Operasi 2 secara daring, kami diberikan tugas oleh Bapak, yaitu membuat tugas melalui beragam video, ikut dan memposting video tersebut menggunakan YouTube. Setelah itu mempostingnya juga melalui berupa Classroom dan grup Facebook informasi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan. Jawab: tugas terstruktur yang diberikan yaitu membuat PowerPoint dan membuat video presentasi dan menguploadnya ke YouTube serta ke grup informasi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti di FB. 5. Bagaimana kuliah daring Manajemen Operasi 2 memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Operasi 2? Kesan saya selama kuliah daring itu kurang memuaskan karena fasilitasnya kurang, komunikasi dengan dosen kurang sehingga kurang paham dengan materi yang diberikan, terkendala sinyal, kehabisan kuota. Tetapi dengan adanya kuliah daring, kita jadi hemat tenaga. Apabila kita diam di rumah, tenaga yang dibuang termasuk tidak terbuang. Platform media yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Operasi adalah WA, Classroom, FB, dan Zoom. Soal bagian B yaitu jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawab: perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Cara melakukan perencanaan produksi yaitu: pertama, melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. 2. Melakukan penjadwalan. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur, dan yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi, proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. 3. Melakukan dispatching. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Kedua, apa yang maksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produk baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan adalah: 1. Seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Ketiga,
Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau direktur kembali. Keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Misalnya, mengadakan promosi tambahan. 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirim hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertepatan di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen. Ada Cilegon, Serang, Padenglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan, sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisis biaya transportasi yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transformasi NWC dan Least Cost, biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, Cilegon 20, pabrik B, Cilegon 15, pabrik C, Cilegon 25, pabrik A, Serang 5, pabrik B, Serang 20, pabrik C, Serang 10, pabrik A, Pandelang 8, pabrik B, Pandelang 10, pabrik C, Pandelang 19. Jawab. Diketahui, pabrik ABC, kapasitas A 90, konsumen Cilegon kebutuhan 50. Pabrik B, kapasitas pabrik 60, konsumen Serang kebutuhan 110. Pabrik C, kapasitas pabrik 50, konsumen Pandelang kebutuhan 40. Dengan ongkos, pabrik Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandelang 8, pabrik B Pandelang 10, pabrik C Pandelang 19. Jawab. Metode NWC atau Northwest Score. Kita lihat pada tabel, pabrik A Cilegon 50, 20, Serang 40 sama dengan 5, Pandelang 8, supply 90, pabrik B 15, Cilegon, pabrik C 60, 20, Pandelang 10, supply 60. Pabrik C, Cilegon 25, Serang 10, Pandelang 40, 19, supply-nya 50. Demin Cilegon 50, Serang 110, Pandelang 40, supply 200. Jadi X-max sama dengan buka kurung 50 dikali 20 tutup kurung ditambah 40 kali 5 ditambah 60 tambah kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Metode LC, Least Cost Method. Jadi X-max-nya 60 kali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, ditambah 10 kali 10, ditambah 50 kali 10, jadi 1890. Metode Van Vogel Approximation Metode. Kita lihat pada tabel. Jadi X-max-nya sama dengan 60 kali 5 ditambah 30 tambah
dikali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 10 kali 50 sama dengan 1890. Soal bagian C. Bagian C berkenaan dengan video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diberikan setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Silahkan buka link video ini. Jawab. Judul video di atas yaitu Jawab di bagian A. Judul video di atas yaitu Just in Time. Just in Time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktu sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Tujuannya, sistem produksi Just in Time atau JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan, kuantitas atau jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan waktu penungguan atau waiting. Maknanya untuk menekankan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan dalam proses produksi. Wawasan yang didapatkan yaitu dengan adanya just in time maka dengan mudah untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat dan tepat waktu sesuai yang diinginkan. Bagian B, judul video di atas yaitu metode transformasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara alokasi. Produk ini bisa diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke satu tempat tujuan. Makna dari metode transportasi adalah mengatur sumber-sumber produk yang sama. Wawasan yang diperoleh yaitu di mana kita bisa mengatur distribusi dari sumber yang tersedia dari produk yang diperoleh, di mana produk ini harus diatur dengan sedemikian rupa dari satu sumber ke sumber lain. Demikian hasil jawaban ujian akhir semester saya ucapkan terima kasih.